Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya pengen ngasih tips tentang AC window di belakang saya kan. Ini saya pakai AC window Rewa, ini yang setengah PK, udah saya pakai kurang lebih 8 bulanan ya. Nah, selama saya 8 bulan pakai itu nggak ada minus atau kekurangannya kan. Maksudnya saya pakai nyaman-nyaman aja dan dia nggak kalah dinginnya kayak pakai AC split ya. Cuma memang kurangnya satu aja kan, bunyinya itu ya agak berisik lah. Nah, di video kali ini saya pengen ngasih tahu tentang beberapa tips agar AC window Rewa kita itu tetap awet dan dingin ya kan. Soalnya jujur video saya sebelumnya yang ngebahas tentang AC Rewa itu ada orang yang komen, mungkin nggak banyak tapi dia tuh kayak ngeluh kenapa sih AC-nya nggak dingin gitu loh. Nah, di sini saya pengen ngasih tips. Itu mungkin beberapa dari pengalaman pribadi saya pakai AC Rewa ini. Sisanya mungkin ada beberapa saya ngambil dari forum pengguna AC Rewa itu di Facebook ada sih. Saya kadang-kadang baca yang menurut saya hal yang bagus, ya udah saya ikuti lah kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang beberapa tips agar AC window kita awet dan tetap dingin. Tips yang pertama adalah kalau misalnya Agan pengen beli AC window Rewa kayak gini, itu yang paling bagus cara masangnya itu cuma dua ya kan. Yang pertama itu bobok tembok, yang kedua kita taruh di ventilasi atau jendela kita yang kebuka gitu kan. Sisanya itu kayaknya kurang bagus ya. Karena jujur saya tuh banyak lihat di forum-forum terutama Facebook gitu ya, orang yang pakai AC window Rewa itu ribet-ribet banget kan. AC-nya ditaruh misalnya di depan pintu gitu ya. Dia dikasih kayak selang angin yang gede gitu, selang aluminium foil yang gede gitu ya. Dia tuh dibawa keluar gitu. Atau yang paling ekstrim AC-nya itu ditaruh di jendela, cuma dia tuh nggak kayak ditutup gitu kan. Jadi jendelanya itu tertutup, nanti sisanya kayak ada selang keluar kan. Jadi pembuangan AC-nya itu cuma dari lubang itu kan. Nah, itu sebenarnya kurang bagus ya, itu menurut saya kan, karena namanya aja juga AC window ya. Ini kan asalnya AC jadul sebelum eranya AC split ya. Cara masangnya itu terutama yang sering saya lihat, kalau Agan sering lihat film-film Amerika yang latar temanya itu tahun 80 90-an. Nah, AC-nya itu biasa ditaruh di jendela gini kan. Nah, jendela itu biasanya kalau di luar tuh bisa dibuka setengah gini ya. Jadi AC window-nya ditempel di sini aja, dibuka, sisanya tertutup kan. Nah, itu sebenarnya yang bener. Cuma karena sekarang udah zaman lebih canggih, kalau kita mau pakai AC Rewa yang paling simpel yaitu ini kan, bobok tembok. Nah, itu udah nggak bisa diganggu-gugat ya kan. Karena kalau kita pakai selang, pakai duct tape, pokoknya yang aneh-aneh gitu, nggak bakalan maksimal ya kan, karena outdoornya itu memang bener-bener harus di luar kan, di bagian belakangnya gitu loh. Nanti saya liatin outdoor saya kan. Nah, makanya kalau memang Agan nggak niat bobok tembok atau misalnya nggak ada lubang ventilasi yang bisa ditaruh AC Rewa, sebaiknya pilih AC split aja kan. Jangan pilih AC Rewa kayak gini, karena jujur nanti nggak akan maksimal sih. Ujung-ujungnya Agan nyalain AC Rewanya, padahal sebenarnya cara masang kita itu nggak bener kan. Nah, tips yang kedua kalau kita mau masang AC Rewa yaitu ventilasi sisanya kan. Misalnya kita udah bobok tembok kayak gini ya. Nah, sisanya lubang angin yang ada di rumah kita itu harus ditutup kan. Ya minimal kalau misalnya kita pakai ngidupin AC Rewa, lubangnya itu bisa kita tutup mungkin menggunakan kayak gorden gitulah. Kayak contohnya setiap saya pakai, ini kan lubang di rumah saya cuma ini kan, pintu, dulu ini ada ventilasi, dan ini ada jendela. Nah, itu udah pasti saya tutup kan, pintu sama jendela. Dan karena dulu sebelum saya pakai AC Rewa, ini ventilasinya selalu terbuka kan. Nah, sekarang setelah saya masang ini ya otomatis ini saya tutup, saya paten kan. Jadi kalau misalnya nggak pakai ya udah saya buka gini aja kan tuh. Saya bantu sama kipas angin kan. Karena biar apa? Biar udara dingin yang udah berhasil dikeluarkan oleh AC window ini, dia tuh terperangkap di kamar kita dan kamar kita menjadi lebih cepat dingin, stabil, dan ujung-ujungnya listriknya itu akan lebih irit karena kerja AC Rewanya itu nggak terlalu berat kan. Nah, itu dipastiin dulu ya, karena
Ada juga saya lihat beberapa orang dia tuh nggak sadar lubang anginnya tuh banyak yang kebuka kan. Bahkan setelah dihidupin AC rewanya ya, nah itu nggak akan maksimal. Jadi pastiin tertutup ya kan. Dan satu lagi sebenarnya kalau agan bisa ya, untuk lubang cahaya misalnya ada ya, kayak contohnya ini ya kan. Ini lubang, ini ada glass block ya, tapi ini terang banget. Nah itu juga ditutup kan, karena itu akan membuat pendinginannya lebih lama ya kalau ada cahaya yang masuk ya. Itu sebenarnya saya tuh pengen kayak nutup pakai gorden gitu, cuma saya tuh belum beli. Saya pengen beliin gorden yang model kre yang bisa ditarik gitu kan, biar kalau misalnya saya ngidupin di siang hari ini saya tutup kan. Nah itu bisa membuat pendinginannya lebih cepat, stabil, dan juga lebih irit listrik ya. Nah yang ketiga tipsnya, kalau misalnya agan mau bersihin AC window rewa itu pastiin jaraknya itu ya harus rutin ya gan, ya serutin-rutinnya 3 bulan 4 bulan sekali gan, jangan lebih dari itu karena nanti kotorannya udah terlalu menumpuk dan akhirnya itu bisa membuat AC windownya itu dinginnya nggak maksimal gan. Itu contohnya kayak saya kan beberapa minggu kemarin udah bersihin AC rewa itu setelah saya pakai kurang lebih 8 bulanan, itu kotor banget. Saya coba gosok-gosok, banyak sela-sela yang nggak bersih. Nah itu kesalahan saya sih, cuma itu karena saya terlalu males sih. Sebenarnya kalau rajin 3 bulan sekali tuh biar maksimal lah kan. Cara bersihnya itu gampang banget, cuma kita perlu obeng minus gitu, yang plus gitu, beberapa baut dibuka. Habis itu ditutup bagian layarnya ini sama PCB di dalamnya, udah ini kita semprot-semprot, kita gosok-gosok pakai sabun colek atau sabun sunlight gitu, udah bersih, sesimpel itu sih kan. Nah selanjutnya kita di luar aja ya kan, karena saya pengen ngasih tahu tips yang keempat, yaitu kalau kita masang AC window ini pastiin bagian belakangnya itu ke bawah gitu ya kan, agak miring ke bawah. Jadi bagian indoornya agak tinggi, bagian outdoornya agak turun dikit kan, miring gitu loh maksudnya. Itu biar misalnya ada air yang berlebih dari kondensornya dan kipasnya itu bisa turun kan dari sela-selanya gitu kan. Ini kayak saya agak lihat sendiri ya, bagian outdoornya itu keluar banget dan agak turun gitu. Kadang-kadang airnya itu keluar kan, tapi ini karena baru saya bersihin jadi nggak ada airnya ya. Nah itu bisa memperpanjang umur AC rewa kita dan dinginnya lebih maksimal ya. Nah nomor 5, bagian outdoornya ini jangan kena langsung matahari, karena nanti kalau kena matahari kompresornya itu kepanasan, jadi kerjanya itu lebih keras dan membuat listrik kita jadi boros kan. Tuh kalau bisa kita kasih kayak atap-atapan gitu atau tutup di bagian atasnya biar nggak langsung kena matahari ya kan. Karena saya ini naruh di bagian luar dan ini kayak tempat parkir motor, jadi ini udah otomatis ada tutupnya kan, dan matahari nggak pernah kena ke AC-nya, paling ke bagian bawah ini aja kan. Jadi lumayan aman sih. Untuk tips yang keenam adalah untuk suhu yang ideal, membuat AC rewa kita itu nggak terlalu keras kerja kompresornya dan juga tagihan listriknya irit, tapi badan kita juga lumayan merasa sejuk. Itu pastiin kalau ngatur itu ya minim-minim 26 derajatan kan, itu minimal ya sebenarnya 25 derajat juga nggak apa-apa sih, karena suhu segitu itu ya bagus lah, kita itu jadi irit listriknya. Yang kedua, kerja AC rewanya itu nggak terlalu keras, tapi di badan kita juga lumayan sejuk, dan pas kita keluar rumah itu nggak terlalu berbeda jauh kan. Nah sebenarnya kalau suhu ini bergantung di daerah agan tinggal ya. Kalau daerah agan dingin kayak contohnya misalnya Malang gitu kan biasanya lebih sejuk, kayaknya lebih tinggi dari ini bisa sih. Cuma kalau daerah agan kayak saya di Denpasar, kalau saya sih jujur rata-rata pakai suhu kalau misalnya di siang hari itu 26 sampai 20 derajat, 26 sampai 27 derajat. Kalau di malam hari itu saya pakai sekitar 28 derajat kan, itu lumayan sejuk sih buat saya yang tinggal di daerah Denpasar yang lumayan panas ya, karena nggak terlalu jauh dari pantai sih. Tips yang nomor 7, kalau misalnya kita mau beli AC window itu pastiin ukuran kamar yang mau kita kasih AC itu berapa ya kan, karena kadang ada orang yang kamarnya itu 4x4 atau 4x5 gitu, dia beli yang setengah PK. Nah itu kurang maksimal ya kan, itu ujung-ujungnya nggak akan memberi
sensasi sejuk yang maksimal ya, karena kalau untuk setengah PK itu rata-rata kamar maksimal 3x3 atau mungkin segede-gedenya 3,5x3,5 itu udah paling maksimal kan. Cuma kalau di atas itu sampai 4x4 atau 5x5 ya, itu beli yang 1 PK kan, biar lebih maksimal dinginnya ya. Dan pastiin kalau masangnya tetap di tembok atau misalnya di lubang ventilasi atau jendela yang nggak kepake. Sisanya kalau ada lubang yang langsung mengarah keluar, nah itu tutup aja kan, biar dinginnya tuh lebih maksimal kan. Dan juga perhatikan juga bagian plafon kita ya kan, karena kadang kalau plafonnya terlalu tinggi, biarpun kamar kita 3x3, nah itu kadang-kadang kita perlu lebih tinggi PK-nya ya kan gitu loh. Sebenarnya itu aja sih, tapi kalau misalnya plafon agan ya 3x3 meter gitu maksimal, nah itu sebenarnya setengah PK untuk kamar 3x3 atau lebih dari itu dikit, 1 PK udah cukup sih. Nah, tips yang terakhir ini saya dapetin di forum pengguna Rewa ya, di Facebook ya kan. Itu kalau misalnya kita pakai AC window Rewa ini, pastiin misalnya kita matiin, jangan langsung kita hidupin kan. Jadi misalnya kita nggak sengaja matiin, tunggu dulu mungkin 5 menit lah kan, baru kita hidupin lagi kan. Karena kalau langsung kita hidupin, misalnya kita hidupin nggak sengaja kepencet mati kan, langsung kita hidupin lagi gitu, itu bisa membuat freonnya itu tegangannya jadi nggak stabil kan, dia tuh kayak jadi kerja berat gitu buat hidup lagi dan berusaha membuat suhu di sekitar kamar kita tuh jadi dingin lagi ya. Tapi kalau kita tunggu 5 menit biar freonnya istirahat dulu berapa menit, baru kita hidupin lagi. Setelah itu, nah itu bisa membuat freonnya tuh kerjanya lebih santai, dan biasanya kalau agan matiin hidupin cepet-cepet gitu, nah umur freonnya nggak akan lama kan. Nah itu aja sih sebenarnya beberapa tips dari saya kalau agan pengen AC window Rewanya tetap dingin dan awet ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang gimana sih cara membuat AC window kita tetap dingin ya. Itu beberapa tips yang udah saya rangkum ya kan, semoga membantu buat agan. Dan kalau misalnya ada tips dari saya yang nggak saya jelasin di video ini, langsung tulis saja di kolom komentar kan, kita belajar dan sharing bareng. Karena saya jujur juga masih belajar, saya juga sering lihat-lihat forum, pokoknya pemilik AC Rewa window ini, saya sering lihat tips dan triknya ya. Kalau saya sih intinya rajin dibersihin, dan juga kalau pakai suhunya itu nggak usah terlalu dingin sih kalau saya itu sih kan. Makanya ini di siang hari, ini sekarang jam 2-an tuh suhunya cuma 27 dan ini lumayan dingin kan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe, nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang apapun yang menarik di segmen ramen ini. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya kan. Terima kasih banyak.